Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama aku Mbak Nasari dari kelas B1 non-reguler jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini aku akan membahas tentang tindak tutur lokusi, ilokusi, dan prolokusi dalam acara podcast Login X Close the Door menggunakan kajian pragmatik. Yuk kita simak bareng-bareng. Apa itu tindak tutur? Tindak tutur adalah aktivitas dengan menuturkan sesuatu. Tindak tutur merupakan unsur pragmatik yang melibatkan pembicara dan pendengar atau penulis dan pembaca serta yang dibicarakan. Jadi tindak tutur ini termasuk ke dalam cabang ilmu bahasa yang mengkaji hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan melalui penafsiran terhadap situasi penuturannya. Atau lebih kita kenal ialah pragmatik. Menurut Sproul dalam Wijana tahun 2009 halaman 20 dalam bukunya mengemukakan bahwa secara pragmatis setidak-tidaknya ada 3 jenis tindakan, yakni tindak lokusi, tindak ilokusi, dan tindak perlokusi. Nah teman-teman, kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu pragmatik? Bidang pragmatik merupakan cabang ilmu yang membahas tentang linguistik yang mengkaji makna tuturan dengan cara menghubungkan faktor non-lingual seperti konteks, pengetahuan, komunikasi, serta situasi pemakaian bahasa dalam rangka penggunaan tuturan oleh penutur dan lawan tutur. Nah, jadi pragmatik adalah ilmu yang membahas tentang makna teman-teman yang disampaikan oleh penutur sehingga memberikan informasi bagi para pendengar. Kira-kira seperti apa sih tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi dalam acara podcast Login X Close the Door ini? Yuk kita simak bareng-bareng. Tindak tutur lokusi. Tindak tutur lokusi merupakan tindak tutur untuk mengucapkan sesuatu dengan bentuk-bentuk lingual. Bentuk dari tindak tutur lokusi adalah tuturan yang berisi tentang pernyataan sesuatu berdasarkan fakta atau keadaan yang sebenarnya. Contoh dalam acara podcast Login X Close the Door yang diisi oleh Habib Ja'far, Onad, dan Pendeta Marcel yang berjudul Perang Takjil Nanti Paskah Kami Balas Kalian sebagai berikut. Bib, saya bawa takjil nih, kebetulan saya tadi habis keluar takjil. Konteks di sini termasuk ke dalam tindak tutur lokusi, yang dimana Pendeta Marcel membawa oleh-oleh untuk diberikan kepada Habib Ja'far dan Onad. Tuturan di atas merupakan tindak tutur lokusi yang berisi pernyataan yang bersifat informatif, yaitu Pendeta Marcel menginformasikan bahwa ia membawa oleh-oleh takjil yang ia bawa untuk Habib Ja'far dan Onad. Selanjutnya ada tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi merupakan tindak tutur yang memiliki pengaruh kepada mitra tutur untuk melakukan suatu tindakan. Tindak tutur ini dibagi menjadi 5 macam teman-teman. Yang pertama ada tindak tutur asertif, yakni tindak tutur yang membuktikan atas apa yang dikatakan oleh penutur. Nah, untuk contoh tuturannya seperti sama hal yang tadi ya di dalam podcast Login X Close the Door. Ada Onad dan Habib. Onad, kalau di Islam tuh musik termasuk haram atau halal nih Bib? Habib, kalau di Islam tuh ada yang memperbolehkan musik, ada yang mengharamkan juga musik. Nah, yang mengharamkan musik itu suatu yang mengandung kata-kata yang sia-sia, merujuk ke surah Al-Luqman, atau yang mengarahkan orang kepada kemaksiatan. Yang membolehkan musik menyebutkan ini tidak sia-sia, justru mengarahkan ketaatan. Makanya ada orang yang berdakwah memakai musik, ada juga yang mengharamkan musik sebagai dakwanya. Di dalam konteks tuturan ini, Habib Ja'far sedang menjelaskan hukumnya musik di agama Islam. Nah, untuk tuturan yang disampaikan oleh Habib Ja'far merupakan tindak tutur ilokusi yang berfungsi menyatakan, yakni tindak tutur yang menyatakan informasi berdasarkan pendapat, pengertian, dan informasi kepada mitra tutur. Seperti itu. Nah, yang kedua ada tindak tutur direktif. Tindak tutur direktif merupakan bentuk tutur yang dimaksud penuturnya untuk membuat pengaruh agar sang mitra tutur melakukan tindakan tertentu. Contoh tuturannya, Pendeta Marcel. Sebelum dilanjut nih, kebetulan saya seret dari tadi ngomong mulu. Habib,
Nih, tadi saya buatkan minuman. Konteks tuturan di atas, Pendeta Marcel memerintah Habib Ja'far membuat minuman. Nah, tindak tutur ilokusi menunjukkan tuturan yang disampaikan oleh Pendeta Marcel kepada Habib Ja'far, yakni memerintah. Dalam kata lain, memiliki pengaruh pada metatutur untuk melakukan suatu tindakan, yakni meminta air minum. Yang ketiga, tindak tutur ekspresif. Tindak tutur ekspresif adalah bentuk tuturan yang berfungsi untuk menyatakan atau menunjukkan sikap psikologis penutur terhadap suatu keadaan. Misalnya saja berterima kasih dan memberi selamat. Berikut tuturannya. Pendeta Marcel, nah silakan diminum dulu. Onad, wah terima kasih banyak Bib. Konteks tuturan di atas ialah Onad dan Pendeta Marcel menikmati minuman yang telah dibuat oleh Habib Ja'far. Tindak tutur yang dilakukan oleh Onad yakni termasuk ke dalam sikap psikologis penutur terhadap suatu keadaan. Onad mengucapkan kata terima kasih kepada Habib Ja'far karena sudah dibuatkan minuman untuknya. Yang keempat, ada tindak tutur komisif. Tindak tutur komisif adalah bentuk tuturan yang berfungsi untuk menyatakan janji atau penawaran. Nah, misalnya seperti berjanji, bersumpah, dan menawarkan sesuatu. Berikut tuturannya. Pendeta Marcel, waktu itu waktu pertama berkarir banyak sekali penawaran di dunia entertain. Bahkan gue ditawarkan dulu di salah satu channel TV sebelum gue jadi pendeta, banyak sekali argumen negatif ke gue. Ada yang bilang jadi pendeta nanti mau makan apa? Makan batu. Katanya kan. Banyak sekali waktu itu. Nah, makanya dulu sebelum memilih jadi pendeta dulu nggak kepikiran kalau gue mau jadi pendeta. Gue cuma berdoa aja ke Tuhan kasih kehidupan yang baik buat gue. Nah, dari situ Tuhan berkehendak gue jadi pendeta. Konteks tuturan di atas yakni Pendeta Marcel menceritakan awal mula ia menjadi seorang pendeta. Tindak tutur yang dikatakan oleh Pendeta Marcel termasuk ke dalam fungsi tindak tutur penawaran, karena sebelum jadi pendeta, Pendeta Marcel sempat bekerja di dunia entertain atau selebriti. Bahkan banyak sekali channel TV yang menawarkan Pendeta Marcel untuk menjadi selebriti, akan tetapi Pendeta Marcel memilih untuk menjadi pendeta. Dan yang terakhir ada tindak tutur deklarasi. Tindak tutur deklarasi merupakan bentuk tutur yang menghubungkan isi tuturan dengan kenyataannya. Misalnya berpasrah, memecat, membaptis, dan menghukum. Berikut tuturannya. Pendeta Marcel, waktu saya viral yang membahas takjil karena khutbah saya di salah satu gereja kemarin, saya sedikit kaget ya. Banyak sekali yang mention Habib juga waktu itu. Saya pasrah aja deh, pasti bentar lagi bakal masuk podcast log ini. Habib, akhirnya saya undang kan? Tak apa, biar satu rami kita tetap berjalan ya. Konteks tuturan di atas yakni Pendeta Marcel menceritakan video khutbah yang viral waktu itu. Tuturan Pendeta Marcel termasuk ke dalam fungsi berpasrah, karena video viralnya bisa membawa Pendeta Marcel diundang di acara podcast Habib Ja'far. Nah, itu yang termasuk ke dalam tindak tutur ilokusi dan macam-macamnya ya teman-teman. Selanjutnya ada tindak tutur perlokusi. Tindak tutur perlokusi merupakan tindak tutur yang memberikan pengaruh atau dampak kepada metatuturnya. Berikut tuturannya. Habib, nah, dalam agama Islam itu rahmatan lil alamin, yakni Islam pembawa kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Ketika video war takjil itu viral, kita senang karena rahmat atau cinta Tuhan itu dirasakan oleh semua. Dengan adanya begitu, siapa tahu orang masuk Islam. Itu mah urusan hidayah. Tapi menurut gua, orang mengetahui Islam itu bisa merasakan kegembiraan Islam seperti bulan suci ini. Gua berharap tidak ada lagi kesalahpahaman terhadap agama Islam, sehingga terbangun toleransi yang kuat. Konteks di atas merupakan Habib Ja'far menjelaskan agama Islam yang membawa kedamaian ketika bulan suci Ramadan. Tuturan yang dituturkan oleh Habib Ja'far memiliki tindak tutur yang berpengaruh terhadap mita tuturnya, terlebih ketika bulan puasa mayoritas pemburu takjil itu non-Islam, sehingga terdapat harapan yang disampaikan oleh Habib Ja'far, mungkin suatu saat nanti agama Islam itu bisa membawa kedamaian bagi umat yang lain dan terbangun toleransi yang kuat. Nah, jadi kesimpulannya, tindak tutur merupakan aktivitas dengan menuturkan sesuatu. Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur yang menyatakan sesuatu dalam arti berkata atau tindak tutur dalam bentuk kalimat yang bermakna dan dapat dipahami. Sedangkan tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang biasanya diidentifikasi dengan kalimat vermotif yang eksplisit
Tindak tutur prolokusi merupakan dampak yang timbul oleh tuturan terhadap metatutur, sehingga metatutur melakukan tindakan yang berdasarkan si penutur. Tujuan dari tindak tutur ini ialah memberikan informasi kepada mitra tutur mengenai suatu hal. Maksudnya, penutur berupaya menyampaikan apa dan bagaimana yang ada sesuai dengan realita dunia. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, bye-bye dulu.